Polemik rumah tangga, Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, dan Inara Rusli terus menjadi konsumsi publik dan tak kunjung mereda. Fahmi menjalani pernikahan jarak jauh dengan Mawa sejak usia muda. Tekanan kuliah dan pekerjaan disebut memicu konflik. Namun alih-alih membangun komunikasi dan introspeksi, Fahmi justru memilih poligami sebagai solusi dengan menikahi Inara Rusli secara siri tanpa sepengetahuan istri sah. Keputusan ini menyeret Inara, ibu 3 anak hasil pernikahannya dengan Virgon, ke dalam pusaran kontroversi yang mengaburkan citra korban yang dulu melekat padanya. Sorotan publik kian tajam saat Prilly Latukonsina ikut bereaksi. Tanpa menyebut nama, Prilly meluapkan kekesalannya terhadap praktik poligami yang dijadikan tameng pembenaran perilaku pribadi. Ia menegaskan bahwa meski poligami dibolehkan dalam agama, tidak semua pria layak dan mampu menjalankannya. Prilly juga menyentil sikap yang memaksa istri menerima keadaan, lalu menuding dan merendahkannya di ruang publik demi membenarkan keputusan sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau udah nggak cakep, terus nggak kaya, minimal banget mah jadi orang yang menyenangkan. Lu bayangin aja, orang udah kagak cakep gitu kan, kagak kaya, tapi songong terus belagu. Menyebalkan gitu, bukannya menyenangkan, menyebalkan. Empet gak lu? Empet dunia aja. Nggak, maksud gua nih ya, apa sih susahnya jadi orang yang behave, jadi orang yang tahu diri? Karena zaman sekarang nih ya, justru yang nggak tahu diri, yang banyak tingkah, yang suka selingkuh, ya, yang pokoknya nggak karu-karuan itu biasanya malah orangnya tuh jelek. Udah mati jelek, kagak ada duit ya gitu kan, kagak ada baiknya gitu kan, kayak jelek banget anjir, empet gua. Apa ekspresi wartawan yang dimintai doa sama Inul Fahmi? Nah, terakhir kan dia diwawancara nih, ya doain aja ya yang terbaik ya. Pasti gini di luarnya, tapi di dalamnya raimu nul. Bener yang terbaik adalah alat vitalmu itu dibikin impoten ya. Soalnya menurutku kamu into IR tuh loh, nanti yo kamu yo gitu lagi. Nanti pasti IR itu mbok jadikan seperti bayang-bayangnya Wawa. Dulu Wawa nggak kayak gitu loh. Tak ikhlas no wes Inul sama kamu itu ya. Bisa setel ngono runtang-runtung. Kita aja netizen ya nggak pernah jadi BA skincare loh. Gak gelem dikei Inul loh, moh PNBW Inul itu. Ngomong Juli kamu gak mau join nah jadi perebutnya Inul. Juli aja kayaknya gak mau loh. Ini salah FYP-nya lewat gunung terus. Nih, baca nih komen ini. Buat apa ikut kajian kalau nggak dapat ilmu apa-apa? Nah, Insanul ini adalah salah satu orang yang mencerminkan ikut kajian cuma FOMO kayaknya, ikut-ikutan doang. Karena dari apa yang dia bicarakan, dari praktikalnya, itu nggak mencerminkan orang berilmu gitu. Ya, terus dia bilang gini, ya dia doain buat Mawa tadi di video. Semoga dijauhkan dari orang-orang gak baik. Ya, orang yang gak baiknya itu Allah. Ya Allah. Ya sekarang Allah mengabulkan dia dijauhkan dari elu. Serem banget, sumpah. Punya pasangan kayak dia nih, aduh. Istilah musang berbulu domba tuh emang beneran ada. Ya udah tuh Insanul. Ini ada berita viral ya tentang si Prilly Latukonsina ya yang menyoroti tingkah si Insan yang mempoligami Mawa dan Inara Rusli. Jadi kata si Prilly, lo tuh bukan nabi katanya. Ada-ada aja Prilly ya. Jadi mungkin si Prilly Latukonsina ini geram juga ya ngelihat si tingkah si Insan ini dengan mempoligami Inara Rusli dan si Mawa ya, seperti tidak menghargai perempuan. Ya begitulah ya, dengan ketidakjujurannya kepada si Inara Rusli, informasinya seperti itu ya, akhirnya si Inara Rusli mau dekat lah dengan si Insan ini dengan cara siri ataupun mau kawin resmi nantinya, dan akhirnya ketahuan juga gitu kalau si Insan ini berbohong ya, sehingga jadi polemik dan menjadi ricuh antara Insan, si Mawa dan si Inara Rusli. Gue yang baru gajian aja ekspresi gue, apalagi lu yang di dompet tinggal KTP ya guys. Komentar-komentar netizen bikin ngakak kayak kita review guys. Awal lu nongkrongnya di mana sih? Ketemuan bodoh. I love you PDF.
fresh banget dilihat-lihat, mukanya mirip Satria Mahathir. Sempet-sempetnya dijauhkan dari orang yang gak baik. Nah itulah bahkan Satria Mahathir tidak sepede ini. Cara ngomongnya kayak Vicky Prasetyo. Dia cocok sama Jule gak sih? Di sekolah di mana sih percaya dirinya E++, dia merasa jadi si Mali selalu sama wartawannya, gak ada yang mau ngajak. Sebenarnya ada mungkin berantemin gue sama dia. Sabar, tenang. Di atas Vicky Prasetyo masih ada itu. POV wartawan kurang sound gak tuh? Yang lagi heboh sekarang bukan cuma soal masalah perselingkuhan, tapi yang bikin orang geram adalah ketika suami menikah siri diam-diam. Gong banget ini, tiba-tiba nikah siri. Seolah-olah istri sah itu cuma aksesoris legalitas, seperti bukan manusia yang punya hati dan hak. Dan yang nyakitin itu bukan cuma soal masalah perselingkuhannya, tapi juga semua kebohongan yang disusun rapi, dipoles dengan alibi, dilakukan dengan sadar, bohong di sini, bohong di sana. Parah sih, yang paling ironis itu kadang pelakunya itu merasa paling tersakiti. Dia minta dimengerti, dia minta dipahami, dia minta orang lain itu mengerti perasaannya. Kan egois. Padahal istri sah yang udah nemeni dari nol, yang dari awal udah ikut susah, yang jadi ibu dari anaknya, gak pernah tuh ditanya gimana rasanya ditusuk dari belakang, diselingkuhi, dibohongi, diabaikan, seolah-olah harga diri dan perasaannya itu gak ada artinya. Dan lucunya ketika ketahuan, bukannya minta maaf, bukannya introspeksi, malah nyalahin keadaan rumah tangga. Katanya hubungan udah gak baik, katanya istrinya banyak kelebihan, tapi kekurangannya juga ada. Ya namanya juga manusia. Yang diomongi kok cuma pembenaran untuk kesalahan sendiri. Kalau sudah nggak cinta, kalau sudah nggak mau, pulangkan dia ke rumah orang tuanya baik-baik dari kemarin-kemarin. Bukan malah selingkuh, bukan malah nikah siri diam-diam. Kan kurang ajar. Selingkuh itu pilihan, bukan kecelakaan. Nikah siri diam-diam itu kesengajaan, bukan khilaf. Dan tindakan itu sangat merendahkan martabat istri yang sah. Hancur hati dan harga dirinya. Karena laki-laki setia itu bukan yang gak punya kesempatan, tapi yang memilih takut pada Allah dan menghormati yang sudah berjuang bersamanya. Dan buat yang masih bilang urusan rumah tangga itu gak usah dibawa ke hukum, bawa lah, kok bisa dibawa-bawa? Di Indonesia jelas, menikah lagi tanpa izin istri sah adalah tindak pidana. Menurut pasal 279 KUHP, suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama atau menikah diam-diam bisa dipenjara sampai 5 tahun. Dan kalau pernikahan siri itu tidak dicatatkan, maka bisa dijerat pasal 284 KUHP tentang perzinahan jika salah satu masih terikat perkawinan yang sah. Ditambah lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jelas, untuk berpoligami harus lewat pengadilan dan harus ada persetujuan istri pertama. Jadi jangan main-main. Jadi jangan bangga kalau aku bisa ngelakuin aja sama dia. Kami kan sudah menikah statusnya. Walaupun diam-diam ya kan. Karena yang kamu lakukan bukan cuma melanggar hukum negara, tapi juga melukai orang yang seharusnya kamu lindungi, yaitu istri sah kamu. Ada juga laki-laki yang bilang, istri yang mengizinkan suaminya poligami masuk surga. Itu kalimat laki-laki yang cuma mikirin nafsunya. Masuk surga, masuk angin yang ada kau bang. Banyak cara masuk surga dengan melakukan hal-hal baik, bukan dengan cara poligami. Poligami itu syaratnya adil, dan adil itu bukan cuma di mulut, tapi di hati, perlakuan, waktu, nafkah, perhatian, dan kasih sayang. Di zaman Rasulullah, poligami itu untuk menolong para janda tua renta, perempuan yang kehilangan wali, anak yatim, dan yang berjuang di jalan Allah. Kalau sekarang yang dicari, kalau nggak yang mirip artis ya yang masih bening. Si janda tua renta jawabannya, maaf ya nggak jadi, terima kasih. Nabi Muhammad aja tidak mengizinkan untuk anaknya dipoligami, dan beliau pun menikah lagi ketika istri pertamanya sudah meninggal, bukan di saat masih hidup. Jadi untuk perempuan yang saat ini masih bertahan, menangis dan merasa kalah, ingat, kamu nggak kalah, kamu cuma sedang dibuka matanya untuk melihat siapa dia yang sebenarnya. Kadang Allah mengambil sesuatu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkanmu dari orang yang benar-benar tidak menghargaimu.